Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita di Kiaman, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rizki, dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat di dalam menjalankan agama, mengarungi dunia, dan selamat hingga akhirat kelak. Agenda malam Selasa, malam ke-18 Rajab 1442 Hijriah, 1 Maret 2021. Yang pertama ngaji malam ke-1 kitab Bidayatul Hidayah. Yang kedua Rahmat. Bismillah, mari persiapkan diri kita untuk menjemput kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada Gus Salis Muzayin dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersama-sama untuk ngaji kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat untuk mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani sifate Allah. Ar-Rahmani kang paling welas asih ing dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahimi sifate Allah. Ar-Rahim kang paling welas asih ing dalam akhirat bloko. Qala ndika sapa asy-syaikhu syekh maknanipun guru, al-imamu kang dadi imam, al-alimu kang alim, kang ahli ilmu, al-allamatu kang banget ngalime, hujjatul islami kang jejuluk hujjatul Islam. Jadi ini julukan. Wa barakatul anami lan ya jejuluk barakatul anam. Abu Hamidin nyatane kang duweni kunyah Abu Hamid Muhammad ibni Muhammadin. Nyatane wong kang duwe aran Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali kang bangsa Ghazali, At-Tusi kang bangsa Tus daerah. Qaddasa mugi-mugi nyucikake sapa Allahu Gusti Allah ruhahu ing ruh Imam Ghazali. Wa nawwara lan nyinari madangi sapa Allah dharihahu ing kuburane Imam Al-Ghazali. Amin. Mugi Allah nyembadani. Alhamdu utawi sekabehane puji kang patang perkara iku lillahi kagungane Allah. Haqqa hamdihi kelawan saknyatane muji ing Allah. Wassalatu utawi tambahing rahmat ta'zim. Wassalamu lan tambahin keselamatan iku ala khairi khalqihi tetep ing atase luwih bagus-baguse makhluke Allah. Muhammadin nyatane Nabi Muhammad, rasulihi kang dadi utusane Allah, wa abdihi lan kawulane Allah, wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Nabi,
wa sahbihi lan sahabate Nabi mim ba'dihi saking sakwise Kanjeng Nabi. Jadi kitab ini dimulai dengan basmalah Imam Al-Ghazali yang berjuluk Hujjatul Islam, karena beliau memang julukannya luar biasa, yaitu Hujjatul Islam, karena pada zamannya beliau itu memang guru dari semua ulama, karena dulu terpusat di Madrasah Nizamiyah kalau nggak salah, itu beliau menjadi guru besar direktur di Madrasah Nizamiyah. Bahkan beliau sempat akan mendirikan madhab, karena keilmuan yang luar biasa, sempat akan mendirikan madhab sendiri, karena ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kemudian beliau sempat kepikiran untuk mendirikan madhab, untuk istinbat hukum mendirikan madhab, tapi kemudian beliau dalam cerita yang pernah saya dengar bermimpi sowan ke Nabi dengan para imam madhab yang 4 itu. Kemudian setelah di hadapan Nabi, Imam Hanafi mengutarakan beberapa permasalahan. Setelah itu beliau keluar dari satu pintu. Kemudian Imam Maliki bercerita kepada Nabi juga kemudian keluar dari satu pintu. Kemudian Imam Syafi'i juga bercerita lagi tentang masalah, kemudian keluar dari satu pintu lagi. Kemudian Imam Hambali juga sama seperti itu. Kemudian giliran Imam Ghazali kemudian sudah menyampaikan beberapa hal kepada Nabi, dia mau keluar itu bingung, tidak ada pintu. Maka kemudian diperintah oleh Nabi dalam mimpinya, ukhruj min babis Syafi'i. Kamu keluarlah lewat pintunya Imam Syafi'i. Dari itu kemudian beliau sadar bahwa tidak diperkenankan untuk membangun madhab, tapi untuk tetap mengikuti madhab Imam Syafi'i. Tapi julukannya memang Hujjatul Islam. Beliau nama julukan yang lain lagi yaitu Abu Hamid. Ini kalau kalimat Abu itu berarti kunyah, Abu Hamid. Kemudian Muhammad bin Muhammad. Jadi nama beliau itu unik. Namanya Muhammad, bapaknya juga Muhammad, kakeknya juga Muhammad. Jadi urut 3 itu Muhammad semua. Kemudian dia juga punya saudara sebenarnya, namanya Ahmad. Jadi ya, Imam Ghazali itu namanya Muhammad, punya adik namanya Ahmad. Bapaknya namanya Muhammad, mbahnya juga Muhammad. Al-Ghazali, kemudian At-Tusi, Tus itu sebuah daerah, katanya di daerah Tus, di daerah Tus itu jadi daerah Timur Tengah, mungkin di daerah Palestina. Mudah-mudahan Allah menyucikan ruh beliau dan memberikan penerangan di barzakh, di alam kubur beliau. Kemudian segala puji bagi Allah, kalau dalam bahasa pesantren itu utawi sekabehane puji kang patang perkara. Maksudnya pujian itu memang arahnya ada 4. Ada pujian 1 manusia kepada manusia, manusia kepada Tuhannya, kemudian Allah kepada manusia, kemudian Allah kepada zat Allah sendiri. 4. Tapi hakikatnya pujian itu semua adalah milik Allah. Maka utawi sekabehane puji kang patang perkara iku lillahi kagungane Allah. Maka hakikatnya semua pujian ya milik Allah. Kalau umpamanya kita diberi titipan sedikit kemudian dipuji oleh orang, itu sebenarnya orang tersebut itu adalah memuji kepada Allah. Hakikatnya seperti itu. Kalaupun memuji orang itu adalah makhluknya Allah, yang membuat orang itu adalah Allah, berarti yang memuji pada pembuat orang itu yaitu Allah. Hakikatnya semua pujian itu kepada Allah. Di sini Imam Ghazali menyampaikan haqqa hamdi, kelawan sak nyatane pujian, kelawan sak nyatane muji ing Allah. Karena kita untuk memuji kepada Allah yang paling layak, paling pantas, kita tidak tahu. Kita paling memuji Allah dengan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Selain itu, apakah bisa kita memuji kepada Allah yang lebih?
Allah alam. Makanya kemudian Imam Ghazali, alhamdulillah haqqa hamdi, yang paling hak dengan memujinya Allah ya Allah sendiri yang tahu. Kemudian salawatnya Allah dan keselamatan itu mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada sebagus-bagusnya makhluknya Allah, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi utusannya Allah, hambanya Allah, dan mudah-mudahan sholawat salam itu juga atas semua keluarganya Nabi dan para sahabatnya Nabi juga mudah-mudahan terlimpahkan untuk kita semua. Amma ba'du, anapun utawi sakwise kang wis tinutur, fa'lam ngerti sira ayyuhal harisu he wong kang banget lobane. Al haris wong kang loba, wong kang semangat. Al muqbilu kang madhep ala tibasil ilmi ing atase metik ilmu. Al mudhiru kang mertelaake min nafsihi saking awak dheweke al haris sidqar raghbati ing temene demen, ing benere demen. Wa furtat ta'atusi lan bangete bronto ilaihi maring ilmu. Annaka sak temene sira iku ing kunta lamun ana sapa sira ana iku takswidu nyengaja sapa sira bi talabil ilmi kelawan nyuplih ilmu. Penyengajane al munafasati ing al munafasati ing onjo-onjoan, maknane yo unggul-unggulan. Wal mubahati lan unggul-unggulan, angga-anggaan sama. Jadi paling hebat lah. Wat taqaddumi itu al munafasata wal mubahata wat taqadduma. Maaf. Ini dibacanya nasab. Wat taqadduma lan ngajoni alal akrani ngatasi pira-pira kanca, wastimala tawujuhin nasi lan doyonge pira-pira wajahe menungso ilai kamaring sira. Wajam akhitamid dunya lan ngumpulake remukane dunya. Fa anta monggo tawi sira iku sa'in wong kang lumaku fi hadmi dinika ing dalam ngrukuhake agama ira. Wa ihlaki nafsika lan ngrusakake awak sira. Wa bai'i akhiratika lan ngedol akhirat ira bidunyaka kelawan dunya ira. Fasafqatu kamangka utawi akad ira iku khasiratun tuna rugi. Wa tijaratu ka utawi dagang ira iku bairatun bobrok. Wa muallimuka lan utawi wong kang mulangi ira iku mu'inun nulungi laka maring sira ala isyanika ing atase maksiat ira. Wa syarikun lan ya nyekutoni laka maring sira fi khusranika ing dalem kapitunan ira. Wa huwa utawi muallimuka iku kabai saifin kaya wong kang adol pedang min qati'i tariqin maring wong kang begal dalan. Kama kaya keterangan kola kang ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Man utawi sapane wong iku aana nulungi sapa man ala maksiatin ing atase maksiat walau bisyitri kalimatin senajan kelawan saparone kalimat kana mongko ono sapa man iku syarikan wong kang nyekutoni lahu maring man fiha ing dalam maksiat wa ing kana lan lamun ono wa ing kanat lan lamun ono apa niyatuka niat ira. Nah, sebentar. Ini pembahasan yang kedua. Kita bahas dulu. Setelah Imam Ghazali memuji Allah, salat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau mengingatkan kepada orang yang memang semangat untuk mencari ilmu, semangat untuk memang benar-benar kepengen memetik buah daripada ilmu. Kemudian beliau juga menyampaikan kalau memang benar-benar cinta atau senang pada ilmu, benar-benar dia itu rindu akan ilmu, maka kalau memang niatnya kita dalam mencari ilmu kok kemudian niatnya hanya untuk menjadi yang paling unggul, paling hebat, atau niat supaya menjadi paling terdepan, niatnya sudah niat untuk supaya lebih daripada teman-teman yang lain, menjadi orang yang paling hebat daripada teman-teman yang lain, dan supaya orang-orang itu semua bisa tunduk kepada kita, umpamanya itu niatnya, atau niatnya untuk supaya kita bisa menjadi orang kaya dengan ilmu kita menjadi gampang kaya dan sebagainya. Maka menurut Imam Ghazali bahwa orang yang niat dalam mencari ilmu itu seperti itu niatnya, maka sebenarnya orang tersebut sedang melakukan upaya-upaya untuk merobohkan agamanya sendiri dan merusak dirinya sendiri. Bahkan dia sedang menjual akhiratnya dengan dunia. Maka akad apa yang dilakukannya itu dia itu sebenarnya kerugian. Dan kalau ibaratnya dagangannya itu akan bobrok, akan rusak, dan bahkan terkena juga orang yang memberikan pelajaran atau gurunya. Guru yang punya murid seperti itu di sini digambarkan berarti secara otomatis dia menolong orang tersebut untuk maksiat kepada Allah. Na'udzubillah. Nah, padahal orang yang nolong orang yang maksiat kepada Allah di situ seperti digambarkannya seperti orang yang menjual pedang kepada tukang begal atau kepada garong atau pokoknya ya pada pencuri lah. Seperti halnya keterangan dari hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man a'ana ala maksiatin walau bisyitri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Barang siapa yang menolong orang lain atas sebuah perbuatan kemaksiatan, walaupun dengan ya kalimat sedikit lah, mungkin dalam bentuk menunjukkan sesuatu, mungkin ada orang tanya di mana ada apa namanya tempat pasuran mamanya, atau di mana ada tempat orang menjual minuman keras. Ini kan yang lagi ramai masalah minuman keras, yang katanya mau ada perpresnya dan sebagainya. Di mana tempat penjualan minuman keras, dan ditunjukkan di sana itu. Nah, dengan memberikan seperti itu, maka menurut hadis ini berarti dia sudah bersekutu dengan orang itu dalam kemaksiatan. Mungkin kita harus berhati-hati sekali menata niat kita, karena ini kitab namanya di sini adalah Bidayatul Hidayah. Nanti ada keterangannya bahwa dalam kita mencari ilmu, buah daripada ilmu adalah hidayah. Dan hidayah itu ada hidayah, ada permulaannya, ada nihayah, ada istilahnya puncak daripada hidayah. Mungkin untuk pembukaan pada kesempatan ini itu yang bisa disampaikan. Kembali lagi, kalau untuk niat kita harus memang benar sekali bahwa kita itu jangan sampai dalam mencari ilmu itu salah niat atau niat yang keliru,
atau niat yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi tuntunannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau sampai salah niat maka akan menjadi sia-sia. Tapi yang penting kita niat ngaji mutolaah bersama-sama. Ya, mungkin di sini saya bukan kok kemudian berarti langsung otomatis guru, bukan, tapi di sini belajar bersama-sama karena ya melalui media ini, karena ya mohon maaf saya juga masih baru dengan yang namanya media ini. Kalau ada beberapa hal yang mungkin belum familiar bagi saya atau banyak hal yang mungkin tidak pas, tidak sesuai, mohon dimaafkan karena memang sekarang zamannya memang harus seperti ini. Tapi saya baru mulai mengenal ini, baru pertama kali seperti itu yang bisa disampaikan untuk pembukaan. Mungkin nanti bisa dilanjut dengan adanya ramah tamah. Intinya tadi mendasari yang pertama-tama, yaitu bahwa niat yang pertama harus yang benar, niat yang sesuai dalam mencari ilmu. Bahwa kita kepengen mendapat dari buahnya ilmu, yaitu adalah hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seperti itu untuk pembukaannya. Kita teruskan lagi mungkin dengan beramah tamah atau perkenalan atau yang lain. Monggo, ini saya kembalikan kepada Mas Ari. Monggo. Terima kasih. Bagi jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Oh iya, Mas Ari, kita mungkin awal juga untuk supaya lebih enak, mulainya tetap jam segini, kemudian durasi waktu. Nah, durasi waktu kita sepakati juga. Kita mau waktu 15 menit, apa 30 menit, atau bagaimana, ini juga perlu ada supaya semuanya bisa merasa lebih enak begitu. Ya. Berarti untuk selanjutnya malam Selasa ya, berarti seminggu sekali untuk pertama nih. Ya, malam Selasa. Pak Jajang mau bertanya, Pak Jajang? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Okta. Pak Ustadz. Oke. Pak Okta, Mas Okta. Oke, asli Pemalang. Pemalang di Pemalang, ya. Tinggal di Bekasi. Bertanya sedikit, mungkin biar ada gambaran juga. Kitab yang kita kaji malam ini itu tentang apa ya? Itu aja sih, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali Mas Okta. Betul. Tadi kelupaan ini, bahwa kita tahu Imam Al-Ghazali itu punya julukan Hujatul Islam. Itu memang sejarahnya juga sangat panjang, baik di dalam ilmu fikih, ilmu mantik, ilmu falsafah juga. Tapi kemudian pada puncaknya Imam Ghazali lebih terkenal dengan tasawufnya. Karena karya fenomenal beliau itu kan ada Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin yang menjadi diterjemahkan ke berbagai bahasa dan termasuk menjadi rujukan dalam tasawuf. Apa itu tasawuf? Tasawuf itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kebersihan hati. Di sini kitab Hidayatul Hidayah itu sebenarnya lebih cenderung kepada akhlak dan tasawuf. Seperti itu. Jadi untuk kita bisa, ya tapi ada fikihnya juga, ada di dalamnya juga ada masuk juga bagaimana kita
nanti berperilaku sehari-hari, bagaimana tata cara kita makan, bagaimana cara, dan seterusnya. Jadi lebih cenderungnya kepada masalah akhlak dan tasawuf. Terima kasih itu Mas Okta. Matur nuwun Pak Ustaz. Ya. Ya, saya ucapkan selamat bergabung kepada kiai kita yang baru ini, Gus Salis Muzayyin. Beliau adalah senior saya di pesantren, tapi waktu saya masuk sudah keluar dia, sudah alumni ya kalau nggak salah ya. Ya bareng. Saya masuk 93-an ya kalau nggak salah, saya masuk 93 ya. Ya, saya satu angkatan sama Ari, itu satu angkatan. Semoga kita bisa berkhidmah di pengajian ini, mungkin lestari, sama banyak juga jamaah kita yang dari Jawa Barat ya, dari maksudnya yang berbahasa Sunda, jadi Indonesianya mohon didominasi bahasa Indonesia gitu sih. Kira-kira seperti itu sih. Untuk ya bahasa yang tadi untuk itu kan pakai bahasa Jawa ya, makna gandul lah bahasanya untuk bahasa ini. Walaupun nanti kemudian saya translate keterangan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ini seperti itu cukup, atau enaknya itu kemudian langsung translate makna gitu. Apa tetap bahasa Jawa itu dipakai sebagai ciri khas pondok pesantren? Itu enaknya kepada teman-teman yang lain kira-kira seperti apa? Ya, coba Pak Jajang mewakili dari bahasa Sunda, bagaimana Pak Jajang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Kiai. Nama saya Jajang Hermawan, kebetulan berasal dari Sumedang, Jawa Barat itu Pak. Oke. Iya. Jadi kalau seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Ari itu, jadi kalau misalkan ya kalau boleh gitu ya, kalau boleh itu. Cuman ya kalau bahasa Jawa juga sih sedikit-sedikit, tapi banyak nggak ngertinya gitu ya, banyak nggak ngertinya. Karena dulu ya pernah sedikit-sedikit gitu belajar, kalau dalam bahasa Sunda itu kan istilahnya ngelogat itu pakai bahasa Sunda gitu. Jadi kalau misalkan pakai bahasa Jawa itu namanya itu agak sedikit yang mengertinya gitu lah. Jadi kalau bisa gitu untuk namanya itu untuk menerjemahkan kitabnya juga pakai bahasa Indonesia gitu Pak. Jadi supaya kami khususnya yang kurang mengerti bahasa Jawa gitu bisa mengerti juga daripada arti kata per kata daripada si kitab tersebut begitu. Bagus. Mungkin itu saja sementara ya. Mohon maaf ini bukan lanjang gitu, cuman karena memang seperti itu gitu. Kemarin juga pas waktu yang kemarin ya Pak Kiai Yusuf juga banyak bahasa Jawanya, jadi kurang banyak mengerti juga gitu ininya. Jadi harus nyari lagi artinya untuk bahasa Indonesia gitu supaya dipahami. Mungkin sementara seperti itu Pak Kiai dan Mas Ari, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Jajang. Salam kenal kembali. Ya, alhamdulillah. Ya memang bahasa itu memang menjadi sesuatu yang sangat urgent karena kita semua dalam hal komunikasi itu ya kuncinya di bahasa. Sementara kalau saya membacakan ini kemudian dengan menggunakan bahasa Jawa, sementara mungkin Mas Jajang sendiri untuk melihat
memikirkan kalimat dari Arabnya sendiri sudah mikir, ditambah mikir arti dari bahasa Jawa lagi, hanya mikirnya 2 kali. Yang harusnya kepengennya langsung mengerti itu jadi malah berpikir 2 kali jadinya gitu mungkin. Ya, terima kasih masukannya Mas Jajang. Insya Allah nanti saya usahakan. Ya semampu saya usahakan semampu saya. Dan mohon maaf sekali nih, saya ya mungkin kayak Mas Jajang. Untuk mata itu kebetulan saya tadi habis ngaji kok lupa nggak bawa kacamata. Jadi ini tadi tulisannya itu kelihatan agak burem. Jadi sambil ngerambiang. Ya, terima kasih sekali Mas Jajang. Nanti saya usahakan untuk ke depan. Jadi mengartikan per kalimat itu mungkin ya dengan bahasa Jawa ya makna asli, nanti langsung disambung dengan bahasa Indonesianya atau langsung dengan bahasa Indonesia. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Pak Am, barangkali mau sepatah 2 kata, Pak Am. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya, tes, halo. Tes. Masalahnya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal Gus. Punten nyuwun dongane, nyuwun keriduane. Saya ada Asmawi, Muhammad Asmawi, dari aslinya sih dari Cirebon, cuman tinggal di Bekasi. Kalau masalah makna masalah pengajian seperti ini kan mungkin jamaah itu kan bermacam-macam ya. Tapi kalau dari saya pribadi sih mau pakai bahasa Jawa, kemudian saya dari Jawa mau pakai bahasa Sunda, yang terpenting kalau saya sih ngambil ridhonya, ngambil berkahnya. Mungkin itu aja. Dengar ya, tes kayaknya ya, enggak. Kedengeran. Ya mungkin seperti itu. Yang terpenting ada komunikasi. Nanti kan ada pertanyaan ataupun yang belum jelas, mungkin kayak bahasanya rada-rada aneh ya. Alhamdulillah kalau saya sih kalau bahasanya rada-rada aneh, jadi kan ada perbendaharaan kata yang lain ya Gus. Tapi ya intinya mangga kalau pengen bahasa Indonesia langsung ya nggak apa-apa bagi saya. Mungkin nanti ngikut aja kalau saya sih. Yang penting minta redonya Gus ya. ngikut gabung. Mungkin gitu. Mas Ari, itu mungkin ya hal dari saya. Suwun. Oke, terima kasih Mas Asmawi, Muhammad Asmawi. Terima kasih. Oke, kita semua di sini bersama-sama belajar, bersama-sama untuk memahami bersama apa yang menjadi karya beliau Imam Al-Ghazali. Kemudian mudah-mudahan juga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah melalui media ini. Karena untuk bertemu secara langsung, mungkin juga kayaknya yang pernah ketemu secara langsung ya mungkin hanya Mas Ari dengan saya. Kalau dengan saudara-saudara atau teman-teman yang lain, sementara masih belum pernah. Jadi mudah-mudahan di suatu saat bisa dipertemukan untuk bersilaturahmi. Amin. Ya, terima kasih. Ya, intinya yang terbaik lah, yang terbaik. Mudah-mudahan kita semua di sini juga sharing, bukan kemudian saya menggurui atau tidak, sharing. Betul, saya juga belajar bersama-sama belajar. Karena memang waktu kita semua ya katanya belajar ya harus setiap saat, setiap waktu dan sepanjang masa. Ya, terima kasih Mas Asmawi. Ya. Sebenarnya saya mau ke Pak Kirna, tapi sinyalnya abu-abu ini Pak Kirna ini. Ya, kayaknya cukup dulu boleh, Gus Salis. Oke. Nah, itu waktunya berapa? Setengah jam? Apa 15 menit? Bebas. Enaknya sih.
Nek mau setengah jam boleh. Ngikut aja, ngikut. Kita mau nodong ilmu Iya. Ada waktunya aja, bisanya berapa ya, setengah jam juga nggak apa-apa kali ya Mas Ari ya. Iya. Pengennya sih lama, cuman kalau lama ya ngeganggu waktunya Gus ntarnya. Kadang-kadang orang itu kalau ada yang lama itu jadi bosan. Sebentar tapi jadi keinget terus gitu. Ya nanti ya adalah untuk manajemen waktu harus supaya semuanya bisa karena ya itu orang niatnya baik umpamanya. Mungkin yang disampaikan adalah ilmu, tapi kemudian penyampaian kurang muqtadul hal atau kurang tepat kok. Mungkin yang itu jadi tidak sesuai. Makanya kemudian waktu juga penting itu masalah waktu juga penting. Ya mungkin ya jam lah itu sudah maksimal mungkin seperti itu supaya ya kita sedikit demi sedikit, yang penting kalau kata taklif kan kun mustafi dan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasfah fi bukhuril fawaidi. Yang terpenting kita setiap hari itu ada tambahan ilmu, walaupun sedikit, yang penting tambah dan tambah terus. Seperti itu. Mangga ditutup. Oh, oke. Mudah-mudahan kita semua untuk pembukaan bersama-sama belajar untuk bisa menambahkan ilmu dari kitabnya Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan kita semua diberi keberkahan, diberi ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.